Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun gelar pembinaan mencegah konflik sosial. Pencegahan stunting dan pelatihan para pencari kerja di Kota Madiun. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan juga YouTube Pemerintah Kota Madiun dan Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Deslia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114. Wali Kota berpesan agar masyarakat atau seluruh elemen masyarakat saling memupuk kekompakan demi bangkit dari pandemi COVID-19. Di samping itu, kepedulian terhadap lansia juga terus diberikan oleh Wali Kota Madiun Maidi, yakni dengan menggelar senam sekaligus mengajak para lansia untuk menjaga kesehatannya. Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-114 perlu dijadikan momentum untuk memupuk kekompakan di antara semua elemen masyarakat. Dengan begitu, Kota Madiun dapat bangkit dari pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun melanda, yang sesuai dengan tema Harkitnas ke-114, yakni Ayo Bangkit Bersama. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Madiun Maidi kala memimpin peringatan Harkitnas ke-114, Jumat 20 Mei 2022. Dalam upacara tersebut, perwakilan dari semua elemen masyarakat hadir. Wali Kota Maidi menambahkan, solidaritas tersebut merupakan modal penting untuk dapat mendorong Kota Madiun terus bertumbuh. Terlebih saat ini situasi pandemi COVID-19 mulai mereda, baik secara nasional maupun di Kota Madiun. Menurut Wali Kota, melandainya situasi pandemi harus ditangkap sebagai peluang untuk terus berkembang. Hal tersebut berlaku untuk semua sektor ekonomi. Kegiatan ini kita upacara kebangkitan nasional. Jadi semua elemen mewakili ikut upacara di sini semua. Insya Allah dengan upacara ini kita ingatkan bahwa COVID yang sedang mereda bangkit pertumbuhan ekonomi. Jadi disitulah bahwa hari ini khususnya untuk Kota Madiun, gas ekonomi, rem COVID, rem stunting, rem kelainan. Sehingga stunting juga merupakan suatu program yang harus kita rem. Karena COVID sudah mereda, mudah-mudahan mereda terus. Hari ini yang kita kebut adalah rem stunting. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi bersama jajaran dan para anggota DPRD Kota Madiun kembali menggelar goes bersama sekaligus senam lansia di Kecamatan Kartoharjo, Kamis 19 Mei 2022. 3 lapak UMKM dikunjungi oleh Wali Kota Maidi bersama dengan rombongan. Di antaranya adalah Lapak Sukosari, Lapak Tawangrejo, dan berakhir di Lapak Kelun. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengatakan kepada para peserta dan lansia agar selalu menjaga kesehatan, utamanya di musim pancaroba ini. Banyak penyakit dan pandemi juga belum usai. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pengecekan kesehatan seperti tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga berpesan agar tak perlu malu jika punya usulan untuk kemajuan kota. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga memohon doa restu untuk pembangunan pondok lansia agar segera selesai. Pondok lansia rencananya dibangun di dekat lapak UMKM Bumi Semendung. Di dalamnya tersedia berbagai fasilitas seperti air mancur, ruang perawatan, hingga sarana olahraga dan ibadah. Di lokasi tersebut juga akan disiagakan tenaga medis dan juga kesehatan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Agenda Goes Kota Kita oleh Wali Kota Madiun Maidi dan jajarannya terus berlanjut. Pada hari Rabu 18 Mei, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini mengunjungi Kelurahan Pangungangan dan Manguharjo. Di dua lokasi tersebut terselenggara kegiatan senam lansia. Kegiatan ini rutin diselenggarakan untuk menjaga kesehatan warga, khususnya para lansia. Kegiatan Goes dimulai dari kediaman Wali Kota Maidi di Jalan Merpati. Kemudian rombongan menuju lapak Kelurahan Pangungangan dan Manguharjo. Di sana, Wali Kota Madiun telah disambut oleh belasan warga lansia. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan berupa paket sembako kepada lansia dan pengecekan kesehatan gratis, seperti tekanan darah, gula darah, dan juga kolesterol. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota mengajak lansia untuk menerapkan pola hidup sehat. Selain makan makanan yang bergizi dan berolahraga, juga diharapkan para lansia tidak memiliki banyak beban pikiran. Saat ini Wali Kota juga memiliki satu program pembangunan pondok lansia, yaitu fasilitas khusus yang disediakan oleh Pemkot Madiun untuk merawat para lansia. Pondok lansia rencananya dibangun di dekat lapak UMKM Bumi Semendung. Di dalamnya tersedia berbagai fasilitas, seperti air mancur, ruang perawatan, hingga sarana olahraga dan ibadah. Di lokasi tersebut juga akan disiagakan tenaga medis dan juga kesehatan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembangunan pondok lansia telah dimulai. Lokasi proyek ini pun sudah ditetapkan, yakni di sekitar lapak UMKM Bumi Semendung. Desain areanya saat ini sedang dipersiapkan dan dimatangkan oleh pemerintah Kota Madiun. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Madiun Maidi saat mengikuti kegiatan senam lansia di Kelurahan Sogaten dan Patihan Selasa 17 Mei 2022. Adapun pondok lansia nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas, di antaranya taman, tempat ibadah, ruang perawatan, dan sebagainya. Di area ini nanti juga akan disediakan tenaga kesehatan dan medis khusus, sehingga jika ada lansia yang sakit bisa segera tertangani. Dengan adanya pondok lansia diharapkan ke depan tidak ada lagi warga lanjut usia yang terlantar di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya pemerintah Kota Madiun dalam pencegahan konflik sosial terus ditingkatkan, yakni dengan melakukan pembinaan rutin kepada masyarakat. Terkait pentingnya menjalin kerukunan antar warga, serta mengutamakan musyawarah dalam menangani permasalahan sosial. Selain itu, sinergitas antar tiga pilar di Kota Madiun terjalin kuat. Seperti tampak di Kecamatan Taman, berkat kerjasama yang baik itu, keamanan wilayah tetap terjaga. Permasalahan sosial bisa menjadi besar jika tidak segera ditangani dengan baik. Karenanya, upaya pencegahan juga harus digencarkan agar permasalahan segera tertangani sebelum membesar. Salah satunya melalui pembinaan rutin kepada masyarakat, seperti yang terlihat di Kecamatan Manguharjo pada Rabu 18 Mei 2022. Pun Wali Kota Madiun Maidi turun langsung sebagai narasumber. Kerukunan antar tetangga penting, karenanya permasalahan di tingkat bawah wajib diselesaikan dengan baik. Wali Kota berharap permasalahan sosial bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Karenanya Wali Kota mengajak masyarakat untuk aktif turun dalam kegiatan musyawarah, paling tidak di lingkungan masing-masing. Dalam giat Kota Kita di Kecamatan Manguharjo itu memang mengusung tema upaya pemerintah dalam penanganan permasalahan sosial. Kendati demikian, Wali Kota juga menyampaikan berbagai hal terkait Kota Madiun. Salah satunya rencana pembangunan ke depan, titik-titik ekonomi baru akan dimunculkan. Misalnya, kawasan wisata kuliner dalam kereta di Bogowonto. Wali Kota Maidi menyebut kawasan itu ditarget rampung sebelum hari jadi ke-104 Kota Madiun. Kuliner dalam kereta di Bogowonto dipercaya akan menjadi kawasan ekonomi baru ke depannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi sinergitas yang terbangun antar tiga pilar yang ada di Kecamatan Taman.
Pasalnya, karena kerjasama yang baik tersebut, keamanan wilayah dapat terjaga dengan baik, utamanya selama perayaan hingga pasca Idul Fitri. Hal itu disampaikan Wali Kota saat menghadiri rapat koordinasi 3 pilar dan halal bihalal dengan tokoh masyarakat yang mengambil tema menjaga stabilitas keamanan pasca Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di wilayah Kecamatan Taman, Selasa 17 Mei 2022. Menurut Wali Kota Maidi, keamanan itu mahal harganya, maka harus dijaga bersama. Wali Kota juga menyampaikan permohonan maaf kepada undangan yang hadir jika selama dirinya memimpin Kota Madiun terdapat gesekan atau kurang berkenan baik kata dan perbuatan. Lebih lanjut, kedisiplinan dan ketegasan yang selama ini ditunjukkan semata-mata untuk kemajuan Kota Madiun. Keberadaan tokoh masyarakat, tokoh agama, LPMK, TNI dan Polri harus saling bersinergi demi terciptanya kerukunan dan kedamaian di wilayah setempat. Wali Kota juga menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini juga semata-mata untuk menjaga kesehatan serta keamanan bersama. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Meraih mimpi dengan berbagai strategi serta kolaborasi. Menjadikan masa kepemimpinan Mada selama 3 tahun ini berjalan penuh arti. Dengan segala tantangan yang dihadapi, Kota Madiun mampu bertransformasi menjadi kota yang penuh inovasi serta inspirasi. Berupaya hadir memberi solusi dengan 33 program unggulan terlaksana dengan baik sesuai dengan visi dan misi. Mulai dari pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Mada tidak berdiri sendiri, bersama masyarakat Kota Madiun tangguh membangun dan berprestasi. Lapa-lapa UMKM megah berdiri, menjadi salah satu bukti kebangkitan ekonomi di masa pandemi. Ikon wisata baru terus bermunculan. Keindahan serta kecantikan kota terus dijaga, dibenahi dengan berbagai inovasi terkini agar Kota Pendekar semakin dicintai. Keberhasilan pelaksanaan program di masa kepemimpinan Mada selama 3 tahun serta berbagai penghargaan yang telah diraih semakin memotivasi kami terus bekerja keras, memberikan yang terbaik bagi masyarakat di kota ini. Ribuan ucapan terima kasih tidak akan cukup kami haturkan atas doa dan kerjasama seluruh elemen masyarakat serta pemangku jabatan selama ini. Kerja keras 3 tahun Mada telah memberi bukti terwujudnya Madiun Kota Pendekar, pintar, melayani, membangun, peduli dan terbuka adalah realisasi visi dan misi. Segenap perangkat daerah terus mendukung pemerintahan Mada, sosok pemimpin lapangan cerdas yang penuh dedikasi dan peduli, sehingga mampu membawa perubahan besar, mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan di kota ini. Dengan semangat 3 tahun Mada, Kota Madiun semakin hebat dan bermartabat. Salam Kota Pendekar. Angka stunting di Kota Madiun semakin ditekan. Meski sejatinya sudah cukup rendah, tetapi upaya tersebut terus dilakukan. Terbukti beragam kegiatan digelar untuk mencegah stunting. Di antaranya, pelatihan pengolahan ikan bagi kader Posyandu,
serta pembinaan kakek nenek asuh sebagai deteksi dini mengendalikan stunting. Tak hanya itu, pelatihan untuk para pencari kerja juga diberikan untuk meningkatkan produktivitas kerja pemuda-pemudi di Kota Madiun. Bangsal Pengolahan Ikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun pada Kamis 19 Mei terlihat ramai. Pasalnya belasan ibu-ibu dari kader Posyandu tingkat kecamatan yang ada di Kota Madiun antusias menjalani pelatihan pengolahan ikan. Mulai dari ikan yang diolah menjadi nugget, lumpia ikan, ekado, dan bakso ikan yang diisi dengan keju, sosis, dan telur puyuh. Didampingi oleh petugas, para ibu dengan cekatan mengikuti tiap proses pembuatannya. Mulai dari memisahkan duri dari daging ikan lele yang telah dikukus, hingga meniriskan campuran daging yang sebelumnya sudah digoreng dengan bumbu-bumbu. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun, Herman Prakoso mengatakan, sasaran pelatihan kader Posyandu adalah para kader yang berhubungan langsung dengan balita yang butuh gizi seimbang. Menurutnya, ikan mengandung banyak omega 3. Maka dari itu, tujuan diselenggarakannya pelatihan tersebut adalah memberi bekal kepada para kader tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Tak hanya itu, dirinya menambahkan pelatihan pengolahan ikan sebagai bentuk dukungan DKPP untuk pencegahan stunting di Kota Madiun. Selain itu, Kota Pendekar juga memiliki potensi pengembangan ikan tawar yang cukup besar. Maka dari itu, perlu adanya pembinaan khusus mengenai ragam produk olahan dari bahan baku ikan, agar produksinya makin berinovasi dan juga memiliki nilai jual yang tinggi. Untuk kegiatan ini, pelatihan pengolahan ikan ini, sasarannya adalah ibu-ibu pengelola Posyandu ya, kader Posyandu di 3 kecamatan. Ini 3 hari, jadi tanggal 17, 18, dan 19. Nah, yang lain nanti adalah di tanggal 24, 25, dan 29. Tapi nanti materinya lain. Oh ini adalah supaya karena Posyandu ini bersentuhan langsung dengan ibu-ibu yang mempunyai balita. Sedangkan balita ini membutuhkan suatu gizi yang cukup, jadi harus dicukupi gizinya karena ini masa-masa keemasan ya untuk masa pertumbuhan anak, sehingga ikan ini sangat penting untuk membantu perkembangan fisik maupun mentalnya. Dalam arti ini adalah kesehatannya karena ikan banyak mengandung protein dan vitamin serta omega 3 ya, ini bisa mengembangkan perkembangan otak yang lebih baik bagi balita. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Angka stunting di Kota Madiun sejatinya sudah cukup rendah. Meski begitu, upaya menekan kasus terus dilakukan. Salah satunya dengan memberdayakan lansia. Ya, kakek dan nenek asuh tersebut diberikan pembinaan mendeteksi dini serta pencegahan awal bagi anak stunting. Harapannya, anak stunting terus dapat ditekan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Madiun Maidi usai membuka pertemuan peserta kakek nenek asuh dalam pencegahan dan pengendalian stunting di Aula Gedung Diklat Kota Madiun, Kamis 19 Mei 2022. Menurutnya, saat ini angka stunting di Kota Madiun mencapai angka 12,4%. Ini sudah sesuai dengan instruksi pusat yang harus di bawah 24%. Tetapi kasus stunting harus ditekan lagi, kalau bisa sampai 7 atau 6%. Pembinaan bagi kakek nenek asuh tersebut dinilai penting, mengingat banyak anak-anak yang diasuh oleh kakek dan neneknya. Artinya, anak-anak lebih banyak bersama dengan kakek atau neneknya. Pembinaan tersebut penting sebagai upaya deteksi dini. Tidak hanya masalah stunting, tetapi masalah kekurangan gizi bagi anak yang bisa berdampak berbagai penyakit lainnya.
karena sekarang itu ada tren hepatitis akut, biasanya yang kita kejar itu kan hanya stunting ya. Stunting harus turun. Mulai gizi, kakek nenek juga ikut turun. Hari ini tidak, semuanya saja. Stunting juga hepatitis akut, ada gejala apapun. Yang kakek nenek punya cucu, ini juga segera memberitahu pada puskesmas. Harus dikoordinasikan. Dan pola-pola gejalanya seperti apa, ini juga ada di brosur itu. Di samping kita rem stunting, rem kelahiran, tetapi yang sudah kita rem ini juga harus kita rawat yang baik. Apalagi ada isu-isu seperti kita cepat, karena kita sudah rem kelahiran kita sudah cukup bagus, rem stunting kita sudah cukup bagus, karena kita hanya 12%, kita akan bisa turunkan lagi jadi 7 atau jadi 6. Dan disinilah bahwa gerakan-gerakan ini tidak hanya dinkes, tidak hanya orang tua anak, tetapi yang menjadi kakek nenek serumah, ini pun juga bagaimana cara merawat itu kembali. Hari ini yang kita deklarasikan itu, kita ambil ahlinya dari dokter dari UNER. Jadi ada pendampingan dari UNER. Itu yang kita lakukan hari ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Belasan muda-mudi terlihat serius memperhatikan arahan dari seorang barista sekaligus instruktur yang telah mengantongi sertifikasi nasional di bidang sensori dan latte art dalam dunia kopi itu. Satu persatu teknik dan praktek dalam manual brewing yang dijelaskan dari instruktur dicermati dengan seksama. Itulah gambaran yang terlihat pada pelatihan dan sertifikasi barista yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Mikro atau Disnaker KUKM Kota Madiun, Jumat 20 Mei 2022. Pelatihan barista bersertifikasi itu digelar selama 10 hari dengan sasaran peserta para pencari kerja di Kota Madiun dari umur 18 sampai 27 tahun. Pelatihan berbasis kurikulum yang sesuai dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Mulai cupping, roasting, alat keselamatan dan kesehatan kerja, cara menangani konflik jadi lengkap. Setelah selesai mengikuti pelatihan, di akhir sesi mereka langsung akan mengikuti uji kompetensi dari BNSP. Heni Ratna Chandrawati, Subkoordinator Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja di Snaker Koperasi KUKM Kota Madiun mengatakan, mereka nanti juga dimagangkan di beberapa coffee shop yang ada di Kota Madiun selama kurang lebih 1 bulan. Alasan para peserta pelatihan langsung dimagangkan tak lain sebagai sarana mengimplementasikan ilmu yang didapat selama menjalani pelatihan. Selain itu juga diharapkan mereka bisa langsung direkrut oleh coffee shop tempatnya magang. Baik, pelatihan kali ini kita mengadakan pelatihan barista. Sasarannya adalah pencari kerja di Kota Madiun. Makanya umurnya kami batasi yang mereka usia produktif dari umur 18 tahun sampai 27 tahun. Kurikulumnya kami harus sesuai dengan BNSP ya. Jadi ada mulai cupping, roasting dan sebagainya, alat-alat K3 di tempat kerja, terus kemudian cara menangani konflik, belajar bahasa Inggris. Jadi lengkap. Kami harus mengikuti kompetensi yang ada. Nanti setelah selesai itu mereka harus wajib mengikuti yang namanya uji kompetensi karena ini adalah pelatihan berbasis kompetensi. Diuji oleh tim dari BNSP sehingga mereka akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP. Kemudian setelah itu tidak berhenti sampai di situ. Mereka akan dimagangkan di cafe shop di Kota Madiun kurang lebih 1 bulan supaya mereka ngerti setelah pelatihan implementasinya di tempat kerja seperti apa. Harapan kami dari dinas setelah mereka magang di cafe shop ini akan bisa merekrut dia ya. Kan sekarang pengusaha kalau beli kucing dalam karung juga nggak mau ya, jadi anak ini ternyata skillnya bagus di barista, oke lah saya rekrut setelah magang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk
untuk Anda dalam rubrik Flash News berikut ini. Gelaran event mulai bermunculan di Kota Madiun. Salah satunya Lomba Burung Berkicau Wali Kota Cup Kota Madiun di gantangan Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun pada Minggu 15 Mei 2022. Kegiatan yang diikuti Kicau Mania dari berbagai daerah tersebut dibuka oleh Wali Kota Madiun Haji Maidi. Wali Kota Maidi menyampaikan agar peserta maupun masyarakat yang hadir untuk tidak mengabaikan protokol kesehatan. Kewaspadaan wajib terus ditingkatkan, biarpun pandemi COVID-19 sudah lebih melandai saat ini. Pun Kota Madiun berada di level 1 PPKM. Wali Kota menyebut penularan masih mungkin terjadi. Selain itu, Wali Kota mengajak peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas. Lomba lanjut Wali Kota harus menjadi ajang silaturahmi dan juga sarana meningkatkan sinergitas, baik antar peserta maupun dengan panitia. Wali Kota mengajak untuk menyerahkan keputusan kepada panitia. Panitia tentunya juga melaksanakan tugasnya secara profesional. Jangan sampai pulang membawa masalah. Saya tidak ingin. Juri hadir apa adanya, tim pelaksana juga jujur, dan yang kalah ngakui kalah. Bulan depan atau tahun depan silahkan dicoba kembali ke sini. Itu saya tunggu ya. Hal itu penting disampaikan mengingat menang dan kalah dalam perlombaan merupakan hal biasa. Paling tidak, perlombaan bisa menjadi ajang peningkatan mental sekaligus kualitas burung yang dilombakan. Dan tentunya meningkatkan nilai jualnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Gelaran sholat Isya Wali Kota Madiun sampai di Masjid Al-Amanah Jalan Kalimosodo, Kelurahan Josenan, Selasa 17 Mei 2022. Seperti gelaran sebelumnya, giat sholat Isya berjamaah itu juga syarat peningkatan iman dan takwa, serta sarana Wali Kota dalam menyerap aspirasi masyarakat, juga sosialisasi program kerja. Seperti yang diketahui, pembangunan terus berjalan di Kota Madiun. Pembangunan penting untuk menarik orang datang. Wali Kota menyebut hasil pembangunan mulai dapat dirasakan saat ini. Hal itu dapat dilihat dari musim libur Lebaran beberapa waktu yang lalu. Kota Madiun menjadi salah satu jujukan wisatawan karena penasaran dengan perubahan yang ada. Wali Kota tak lupa mengingatkan jamaah terkait COVID-19. Kewaspadaan wajib selalu diutamakan. Biarpun saat ini COVID-19 sudah jauh melandai, pun pemerintah pusat juga telah melonggarkan aturan protokol kesehatan, yakni dengan masyarakat diperbolehkan melepas masker di luar ruang, namun tetap berjaga jarak. Wali Kota berharap tidak ada lonjakan kasus lagi di tanah air, khususnya di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pahlawan Street Center merupakan salah satu ikon Kota Madiun yang menjadi destinasi wisata favorit Kota Madiun. Keindahan yang disuguhkan PSG senantiasa menjadi magnet yang menarik wisatawan, sehingga hampir setiap harinya tak pernah sepi pengunjung. Untuk memberikan pelayanan optimal kepada para pengunjung, pemerintah Kota Madiun menyediakan petugas khusus yang ditempatkan di kawasan PSG. Satuan Petugas Pahlawan Street Center atau Satgas PSG hadir menjadi sumber informasi, memberikan rasa nyaman, dan membantu menyelenggarakan ketentraman serta ketertiban di kawasan PSG. Terdiri dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, Satgas PSG cekatan dan terlatih untuk membantu setiap wisatawan menjadikan lingkungan PSG dan sekitarnya sebagai kawasan tertib protokol kesehatan. Setiap pelanggaran yang terjadi, baik itu berupa perusakan fasilitas, penyalahgunaan tempat, serta pelanggaran protokol kesehatan, akan mendapat pengawasan serta tindak tegas dari Satgas PSG. Setiap pengunjung, baik dari dalam maupun dari luar Kota Madiun, berhak mendapatkan rasa nyaman saat berkunjung ke PSG Kota Madiun. Satgas PSG Kota Madiun sigap
siap dan humanis. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan terapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.